wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati para panitia Lomba Pidato tahun 2021, yang kami hormati para peserta Lomba Pidato, dan yang kami hormati juga tidak lupa para hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu berkumpul di nuansa yang indah ini. Dan semoga salam dan selawat kita tunjukkan dumateng junjungan kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat-syafaatnya di akhir yaumil nanti. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu hal yang membanggakan buat kita adalah bahwa perjuangan guru tidak hanya pada kegiatan pendidikan, tetapi perjuangan guru adalah satu hal, mengangkat martabat profesi seorang guru. Perjuangan ini cukup panjang. Perjuangan ini tidak cuma membalikkan telapak tangan saja, tidak bisa. Maka inilah sejarah singkat PGRI di Indonesia. Kita awali yang pertama adalah kegiatan sebelum kita merdeka. Kalaupun para pahlawan bekerja, berjuang untuk negeri ini, satu hal mereka menggunakan senjata. Tetapi para guru tidak. Hanya satu, bagaimana mengelola, memanage kegiatan itu menjadi pendidikan yang lebih elok. Satu hal yang dikembangkan, maka pada tahun 1912 berkumpullah para guru-guru itu membuat suatu kegiatan, suatu organisasi yang dinamakan dengan Persatuan Guru Hindia Belanda. Mereka mengembangkannya dengan sifat yaitu militaristik, dengan anggotakan guru bantu, guru desa, ada juga para kepala sekolah dan penilik sekolah. Mereka pun masih kecimpungnya masih kecil sekali karena kita di masa penjajahan. Satu hal yang menarik, mereka hanya mengajar di desa-desa, mengajar di sekolah pun hanya angka 2. Inilah yang menjadikan nuansa pendidikan belum bisa berkembang dengan baik. Maka muncullah kegiatan-kegiatan yang lain, diantaranya adalah munculnya organisasi-organisasi. Diantaranya ada Persatuan Guru Bantu, ada Perserikatan Guru Desa, dan berikutnya. Semuanya bernuansakan berbeda-beda. Ada yang keagamaan, ada yang kegiatannya tentang kereligiusan, ada juga kebangsaan. Inilah yang menjadikan kebersamaannya. Maka 20 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1932, mereka satu menyatukan visi misinya adalah kata merdeka. 32 organisasi menyatakan satu kesamaan visi. Bagaimana kita menggaungkan sesama ini. Tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi satu hal yang kita tuju adalah kata merdeka. Maka 32 organisasi meleburkan diri, menyatakan satu kesamaan, visi misi yang sama, mengubah nama dari Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Kata Indonesia inilah yang menjadikan kita sebagai bangga menuju suatu kegiatan bagaimana menciptakan kemerdekaan, karena tidak lagi mengadu kepada Belanda, tetapi bagaimana menciptakan suatu kegiatan ini menjadi yang terindah untuk bangsa kita. 20 tahun berikutnya. Akhirnya perubahan berubah di era zaman Jepang. Di zaman Jepang ini semua stagnan, berhenti semuanya. PGI tidak bisa bergerak apapun, organisasi apa semua dibekukan. Sehingga tidak ada kegiatan apapun juga. Yang terlihat tergaungnya Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Menggaungnya ini tidak hanya para pahlawan tetapi para guru pun ikut bergiat. Apa yang dilakukan? 100 hari para guru berbondong-bondong. Mereka menuju ke kota Surakarta, tepatnya di Sumoharsono yang sekarang ini adalah Pasar Pon. Atau waktu itu gedungnya sebagai sekolah guru putri yang saat ini menjadi SMP Negeri 3 Surakarta. Di sanalah mereka berkumpul
bersama-sama mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 November tahun 1945. 100 hari berikutnya, itulah kegiatannya. Maka dari itu, disitulah maka ditetapkanlah Hari PGRI. PG diganti dengan PGRI, maka kegiatan itu dilaksanakan. Dan berikutnya adalah satu hal yang saya sampaikan adalah Bapak Presiden Soeharto memberikan satu amanat yang terbaik adalah tahun dengan Kepresnya 78 tahun 1994 sebagai penghargaan kita, sebagai penghargaan yang indah, yaitu satu hal adalah menjadikan Hari Guru dan tanggal 25 sebagai Hari Pendidikan Nasional dan hari sebagai kita semuanya. Baiklah, semoga di usia yang ke-76 PGRI tetap jaya, tetap bermakna bagi bangsa Indonesia, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Aku guru, aku PGRI, dan aku Indonesia. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Dewan Juri, dan yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu guru yang menyaksikan live streaming YouTube yang berada di manapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI yang ke-76 dengan tema Bangkit Guru, Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berkaitan dengan judul Sejarah Guru, Sejarah PGRI. Perlu kita ketahui bersama bahwa satu-satunya persatuan profesi se-Indonesia paling besar adalah PGRI. Di mana pada data bulan Maret tahun 2021 ada anggota PGRI itu sebesar 2 juta anggota. Yang dimana tergabung, terlingkup dalam nama besar yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Tapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu guru para hadirin, di dalam kebesaran PGRI, kita tidak lupa bahwa jauh sebelumnya ada perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan pendidikan di kala itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kita harus ingat perjuangan para pahlawan pendidikan di kala itu. Di mana pada tahun 1912, awal mula terbentuknya Persatuan Guru di Indonesia. Tapi di kala itu dengan nama PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Pada saat itu, memang persatuan ini hanya bersifat formalitas semata. Karena seluruh kegiatannya merupakan formalitas dari kolonial Hindia Belanda, yang dimana pada saat itu beranggotakan para guru-guru bantu, para kepala sekolah, para guru desa, dan para penilai. Kegiatan-kegiatannya sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, atas dasar perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terlebih dahulu pada pahlawan-pahlawan pendidikan pada saat itu yang ingin menjunjung hak-hak para guru, dibentuklah organisasi-organisasi kecil. Di kala itu ada Persatuan Guru Bantu, ada Persatuan Kepala Sekolah, ada Persatuan Guru Desa, kemudian ada Persatuan Guru Embed School, kalau sekarang guru SMK. Dengan semangat perjuangan pantang menyerah, terbentuklah pada tahun 1932 yaitu Persatuan Guru Indonesia. Dengan adanya kata Indonesia, itu mengkhawatirkan para pihak kolonial. Sehingga kegiatan-kegiatan pada saat itu, keorganisasian guru sempat diawasi dengan sangat ketat. Tetapi dengan tidak menyerah,
para pejuang-pejuang pendidikan pada saat itu, mereka terus memperjuangkan hak-hak dan hak-hak yang harus diperoleh para guru pada saat itu. Kemudian pada saat itu setelah adanya PGI, datanglah penjajahan Jepang. Di mana pada saat itu semua kegiatan keorganisasian guru semuanya dihentikan. Dibredel habis. Sekolah-sekolah diberhentikan. Kegiatan-kegiatan guru diberhentikan. Tapi atas kuasa Allah, pada saat itu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Disitulah momen yang diambil oleh para guru-guru kita untuk membangkitkan, memicu kembali semangat kemerdekaannya, semangat juang di dalam dunia pendidikan. Tepatnya 100 hari setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, pada tanggal 24 dan 25 November, diadakan Kongres Guru-Guru se-Indonesia yang bertempat di Surabaya. Di Surakarta, mohon maaf. Dengan kongres itu, dengan semangat bersatu dan berjuang bersama, maka guru-guru terbentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia yang sampai saat ini yang kita banggakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk penghargaan seorang guru, maka dikeluarkanlah peraturan presiden nomor 78 tahun 1994. Maka pada Bapak Ibu yang para hadirin yang saya hormati, kita sebagai guru wajib berbangga. Kita sebagai guru wajib meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Di mana kita harus menjadi guru penggerak. Kita harus menjadi guru yang teladan, guru-guru yang bijaksana, guru-guru yang maju demi bangsa Indonesia ini. Akhir kata, sebelum kami akhiri, sedikit tembang untuk hari merayakan hari ulang tahun PGRI. Bapak Ibu guru sedaya hangayai jejibahan wajib pawiyatan pareng ilmu migunani marang putra PGRI kautaman luhur tumrap nusa klawan bangsa untuk Indonesia jaya. Hidup PGRI, hidup guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, yang saya hormati. Hadirin semua yang berbahagia dan saya hormati. Sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa puji syukur. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita telah menerima rahmat-Nya sehingga dapat mengikuti kegiatan lomba pidato dalam rangka memperingati Hari PGRI dan Guru Nasional Indonesia yang ke-76 dengan selamat tiada hambatan, halangan, gangguan apapun. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan materi tentang sejarah singkat PGRI. PGRI berdiri tanggal 25 November tahun 1945. Yang menjadi cikal bakal dari PGRI adalah Forum Persatuan Guru Hindia Belanda
atau PGHB. PGHB didirikan pada tahun 1912. Anggotanya terdiri dari guru desa, guru bantu, kepala sekolah, penilik sekolah. Sedang bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari adalah bahasa daerah dan bahasa Melayu. Pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda dirubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia. Dengan nama Persatuan Guru Indonesia tersebut mengejutkan bangsa Belanda, bikin marah bangsa Belanda. Karena dengan kata Indonesia betul-betul menunjukkan bahwa guru pribumi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara Indonesia. Dengan kemarahan bangsa Belanda, dengan terkejutnya bangsa Belanda, Persatuan Guru Pribumi Indonesia tidak gentar, tidak minder, tidak mundur, bahkan gerakannya sudah menuju pada gerakan nasional menuju kemerdekaan. Selanjutnya, waktu Indonesia dikuasai oleh bangsa Jepang, semua organisasi di Indonesia dilarang berdiri, dilarang mendirikan organisasi, termasuk Persatuan Guru Indonesia sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Tetapi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 1945, tepatnya tanggal 23, 24, 25 November 1945, guru-guru pribumi dari penjuru tanah air bersatu bisa mengadakan kongres yang bertempat di Gedung Somo Harsono, Pasar Pon, Surakarta. Bersamaan dengan adanya kongres tersebut, RRI Surakarta dijatuhi bom oleh bangsa Inggris, oleh tentara Inggris. Tetapi kongres tetap berjalan. Bahkan peserta kongres secara bersamaan mengucapkan pakai kemerdekaan, merdeka, 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 tanpa pantang menyerah. Dari sidang tersebutlah atau dari kongres tersebutlah maka bisa disepakati bahwa tanggal 25 November 1945 dinyatakan hari lahirnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Guru adalah organisasi profesi. Guru adalah mitra pemerintah. Untuk itu sebagai penghargaan dari pemerintah dengan Kepres nomor 78 tahun 1994, maka diputuskan bahwa tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional. Tahun 1998 di Indonesia mengalami perubahan dari zaman Orde Baru menjadi zaman reformasi. Guru harus semangat untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Cukup sekian yang saya sampaikan, tentu saja banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon kritik dan saran. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Dewan Juri yang kami hormati dan rekan guru yang berbahagia. Alhamdulillah hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pidato ini saya dedikasikan untuk rekan guru yang telah mengabdi dengan segenap jiwa, yang telah bertekad dengan semangat memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Secara historik, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, telah memupuk, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat yang bersifat universal, unitaristik, dan non-parsial. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebagai penghormatan terhadap guru Republik Indonesia, pemerintah telah memberikan penghargaan kepada guru dalam keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994, yaitu menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru, Hari PGRI, sebagai hari lahir PGRI, dan diperingati di setiap tahunnya. Dewan Juri dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, di pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk ikut mengayu bagyo, memperingati sejarah perkembangan PGRI di Indonesia. Asal mula PGRI itu didirikan pada tahun 1912. Waktu itu para guru pribumi bersatu, membentuk persatuan kesatuan dan mendirikan Persatuan Guru Hindia Belanda. Yang pada waktu itu Persatuan Guru Republik Indonesia sudah ikut di ASEAN Council of Teacher. Kemudian berkembang pada tahun 1945 diadakan Kongres PGRI yang pertama, yaitu bertempat di Solo. Kongres itu menetapkan menghapus adanya perbedaan guru dari latar belakang politik, latar belakang agama, latar belakang pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi. Dengan semangat perjuangan PGRI untuk membangun negeri, membangun generasi penerus yang maju. Sebagai guru, sebagai pejuang masa depan, kita bertekad dengan penuh semangat untuk menjadikan generasi penerus adalah generasi yang berkarakter. Itu kunci kita sebagai guru. Untuk itu, seorang guru yang mampu menghasilkan karya yang hebat, itu akan lebih bermakna apabila kita mampu meluluskan generasi penerus yang luar biasa. Selain itu, guru sebagai penggerak roda kemajuan bangsa ikut menentukan maju mundurnya masa yang akan datang. Untuk itu, seiring kemajuan zaman, seiring dengan era perkembangan sejarah baru, pada tahun 2013 itu telah dibentuk, yaitu Kode Etik Guru Indonesia yang mengatur
norma dan etika tugas kita sebagai guru. Semoga guru semakin jaya, Indonesia maju, dan kita selalu bersatu untuk mewujudkannya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.